menang segala-galanya. Kanjeng Nabi, kang bagi Kanjeng Nabi, Nur Kanjeng Nabi, kang bagi Kanjeng Nabi, yen kebagi lagen lara tetap sugih, yen kebagi lagen lara tetap sugih, kangenan sugih bunga susah eling Allah, kangenan sugih bunga susah eling Allah, serta nurut perintah Rasulullah, serta nurut perintah Rasulullah. Ya Muhammad ya salam rahmat serta salam Kanjeng Nabi serta Khalifah ahli Nabi Siti Khadijah. Ya Muhammad ya salam rahmat serta salam Kanjeng Nabi ning hadapan ayo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyaallah hadirin, para bapak, para ibu, adik-adikku semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa duduk bersama-sama hadir pada malam hari ini dan kita niatkan memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan kita malam hari ini, dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dapat menghapus dosa-dosa kita serta menjadikan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulud telah kita laksanakan, telah kita lewati. Namun yang terpenting yang ingin saya sampaikan bahwasanya marilah peringatan-peringatan seperti ini kita jadikan agar diri kita lebih tertata, hati kita lebih tertata. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengalami pembelahan dada itu sebanyak 4 kali. Rasulullah dibelah dadanya itu sebanyak 4 kali. 2 kali sewaktu kecil, sekali tatkala ketika bersama keluarga Halimatus Sa'diyah, dan sekali ketika akan berangkat Isra. Maka dari pelajaran ini sebenarnya Rasulullah dibelah dadanya bukan untuk dibersihkan. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma akhrajul amlaku min qalbihi ada walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Rasulullah itu dibelah dadanya bukan untuk dikeluarkan kotorannya, tetapi untuk semakin dibersihkan hatinya. Bukan dibersihkan dari kotoran, tetapi
tapi ditambah suci, ditambahkan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat, ini pelajaran bagi kita bahwasanya orang kalau mau hidupnya tertata, orang kalau mau mendapatkan qalbun salim, orang kalau mau mendapatkan penutupan yang bagus atau husnul khatimah, maka bersihkanlah hati, bersihkanlah hati. Orang kalau hatinya bersih, fa insyaallah kehidupannya rapi, kehidupannya bersih. Maksudnya bersih, kehidupannya tertata rapi, tidak berantakan kehidupannya. Maka satu negeri, satu wilayah, kalau mau wilayahnya subur, makmur, gemah, ripah, roh jinawi, ya, Rabbul Ghafur atau baldatun thayyibatun wa Rabbul Ghafur, maka harus terdiri dari penduduk-penduduk atau orang-orang yang hatinya bersih. Contoh, orang kalau hatinya bersih, maka apa yang dia tampakkan di zahirnya itu pasti bersih. Kalau ada teko, kita isi air teh, kemudian kita tuangkan ke gelas, isinya pasti keluarnya teh. Ada teko, isinya kopi, kita tuangkan ke gelas, maka isinya kopi. Ada teko, air kencing, maka kita tuangkan ke gelas, pasti isinya air kencing. Maka bagaimana batin kita, seperti itulah zahir kita. Bagaimana batin kita, seperti itulah lisan kita. Paham ya? Bagaimana batin kita, sebersih apa batin kita, maka seperti itulah kelakuan kita. Maka seperti itulah kelakuan kita. Makanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidi Syekhuna Mukarram dawuh, umat Kanjeng Nabi larang rajane, umat Kanjeng Nabi larang rajane, umat Kanjeng Nabi syahadat loro pawitane, umat Kanjeng Nabi syahadat loro pawitane, umat Kanjeng Nabi larang ragane, umat Kanjeng Nabi larang ragane, umat Kanjeng Nabi duha tahajud kabuane, umat Kanjeng Nabi duha tahajud kabuane. Umat Kanjeng Nabi larang regane. Kita ini kalau tidak mau membersihkan hati, kemudian zahir kita, apa yang nampak dari orang-orang terhadap kehidupan dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu tergantung kebersihan hati kita. Tidak ada, orang ini mah cuma mulutnya doang, hatinya bagus. Enggak, tidak seperti itu. Orang ini mah kata-katanya doang kasar, tetapi hatinya malah lembut. Apa iya seperti itu? Tadi analoginya, ya, persamaannya tadi. Kalau teko itu isinya teh, maka yang dikeluarkan dia pasti air teh. Kalau teko air putih, maka yang dituangkan ke gelas itu pasti air. Kalau teko tadi air kencing, maka dikeluarkan itu tidak mungkin dia akan berubah jadi madu atau air susu, pasti air kencing. Makanya bersihkan hati, bersihkan hati. Kita kalau tidak mau membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, maka kita tidak akan menjadi umatnya Rasulullah yang larang regane. Larang regane itu apa? Mahal harganya. Mahal kan? Harganya. Lihat, Sayyidi Syekhuna Mukarram mendidik kita, orang-orang yang tadinya hatinya mungkin punya hati kotor, punya sifat dengki, punya sifat hasud, tapi dididik supaya bagaimana yang tadinya hati ini kotor menjadi hati ini bersih, sehingga mempunyai nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala. Lihat bagaimana dengan pakaiannya, bagaimana dengan syahadat loro palitannya. Maksudnya apa? Dimulai dengan syahadat yang dua, dengan dua kalimat syahadat. Maka air semahal apapun, kalau tempatnya plastik dia akan murah. Air, contoh, mereknya apa nih? E plus berapa nih di Indomaret? Berapa nih Indomaret E plus? 7.000, 8.000 kalau nggak salah. Air ada oksigennya. Coba dia ditaruh di plastik. Ya. Terus kita ngomong, ini air E plus nih ada oksigennya, percaya nggak orang? Nggak percaya. Mau dijual berapa? Murah. Tetapi coba air ini ditaruh di kemasan yang indah, ada mereknya, pasti dijual mahal. Sama seperti diri kita, sama. Kita ini manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi Allah ciptakan kita, Allah ciptakan bumi, langit dan seisinya hanya untuk manusia. Maka sangat bodoh bagi kita sebagai seorang manusia tidak bisa memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak kita menjadi umatnya Rasulullah yang mahal harganya. Kata Syekhuna yang larang harganya. Tadi syahadat loro pawitan kita dikemas dengan apa? Isinya dulu. Botol semahal apapun kalau diisi air comberan nggak ada harganya. Tetapi kalau botol murah, ya, kemasannya bersih, diisi dengan air yang bersih, maka dijual dia akan ada harganya. Botol, maka kita diisi dengan syahadat, dua kalimat syahadat. Kita diisi dengan puji dina. Kita diisi dengan duha tahajud. Kita diisi dengan tawasulan, kita diisi dengan sholawat tunjina, kita diisi dengan macam-macam sholat berjamaah dan yang lainnya. Ini yang bisa membuat diri kita memiliki nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nilainya mahal, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli orang-orang mukmin dengan harga yang mahal. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga Allah kita bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya melihat langsung Allah Subhanahu. Maka ini yang bikin kita mahal. Maka inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat sadirul jasad wa idza fasadat sadirul jasad ala wahyal qalbu. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik daging ini, maka semua amalnya baik. Semua yang dikeluarkan dari tangannya, mulutnya, lisannya, matanya akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka kelakuannya pun akan jelek. Tadi teko kalau isinya air putih dikeluarkan ke gelas, isinya pasti air putih. Seperti itulah diri kita. Maka ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Ayo, setiap momen-momen seperti ini, Rajaban, Muludan, sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, maka kita harus semakin hari semakin baik, semakin bertambah baik nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nilainya semakin murah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya bersih, orang kalau hatinya baik, apapun yang diterima akan bernilai baik. Kebaikan apapun yang diterima olehnya akan dirasakan baik dan direspon dengan baik. Jangankan kebaikan, keburukan orang berbuat buruk kepada kita, kita respon dengan baik. Itu kalau orang hatinya baik, orang hatinya bersih. Makanya tadi, ya, tadi nazam itu ada nure kanjeng Nabi, kang bagi kanjeng Nabi yang wis kebagi bagian barat tetap sugi. Maksudnya apa? Ini hati kalau mau dibersihkan dan bersih, maka isinya adalah nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya itu cinta Rasulullah,
cinta Allah, cinta manusia. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sesama manusia, itu namanya nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, kalau orang hatinya isinya nur kanjeng Nabi, isinya nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta makhluknya Allah, cinta umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang dia terima akan direspon dengan baik. Contoh, ya, Pak Kaden kalau lagi nimang cucu, ya, pagi-pagi gendong cucu di punggung misal, pakai baju rapi, pakai baju wangi, kemudian dikencingin, dilompolin, kira-kira marah atau tidak? Marah nggak? Malah ngomongnya, Masya Allah, ini cucu saya nih pagi-pagi udah bantuin saya cuci baju. Ya kan seperti itu. Anggaplah seperti itu, tidak akan marah. Sama halnya seperti orang yang hatinya bersih, ya. Apapun yang dia terima tadi, ya, nure yang wis kebagi, nure kanjeng Nabi yang wis kebagi, bagian marah tetap. Mau corona, mau sempit, mau nggak dapat penghasilan, hatinya selalu tenang. Karena apa? Karena diisi dengan cinta Allah, karena diisi dengan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diisi dengan cinta umatnya Rasul Sallallahu. Jangan salahkan anak cucu kita nggak mau ikut kita. Ayo diajak, enggak. Ya, orang ini suka berantem. Muridnya Abah Umar suka berantem soalnya. Ya kan seperti itu. Maka ayo, ya, jadikan diri kita mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan surga kepada kita benar-benar pantas gitu. Benar-benar pantas ini. Kita yang kita ucapkan murid umat kanjeng Nabi larang harganya, ya benar-benar pantas kita mahal harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena hatinya juga pantas untuk dibeli dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah hadirin hadani Allah wa iyyakum. Ayo, momen-momen seperti ini jangan kita lewatkan begitu saja. Kita jadikan untuk menata hati kita, menata diri kita. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung dan bakal menang orang-orang yang membersihkan hatinya. Menang segala-galanya. Menang segala-galanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung, sungguh kemenangan itu akan diraih oleh orang-orang yang mau membersihkan hatinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mau berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sholat. Ayo, sebentar lagi kita Ramadan. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Kita pengen nanti keluar Ramadan, masuk Ramadan, hatinya bersih, siap dengan segala amalan yang ada di bulan Ramadan, siap meraih rahmat Allah, siap meraih ampunan Allah, siap meraih karunia Allah yang ada di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Kemudian keluar dari Ramadan, kita bersih, diri kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak berdosa. Masyaallah hadirin hadani Allah wa iyyakum. Ayo bersedana hati kang banget kotor. Bersedana hati kang banget kotor ini bukan hanya sekedar nazam. Ini bukan hanya sekedar pemanis bibir. Ini bukan hanya sekedar syair yang kita lantunkan dengan suara yang bagus, suara yang enak, tidak. Tapi ini harus kita amalkan. Ini harus kita amalkan. Supaya apa? Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar mahal harganya. Allah memberikan kita surga, Allah memberikan kita keridhoannya, itu benar-benar pantas. Allah memberikan rahmatnya, kita pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah memberikan syafaatnya, Rasulullah menempatkan kita di antara golongan beliau Rasulullah SAW, itu pantas. Jadi bahasa gampangnya kita memantaskan diri sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi
saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayo ya, pantaskan diri kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pantaskan, tunjukkan bahwasanya diri kita adalah umat yang mahal harganya, yang mampu diberi dengan syafaat Rasul SAW, diberi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diberi dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan sampai pada Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang gembira, dengan hati yang ridho pada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang ridho kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.